Tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Musyawarah Nasional, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 1 Maret 2019 lalu, salah satunya mengangkat masalah status non-muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hasil dari Munas tersebut pun dibacakan oleh Ketua Umum PBNU, Said Agil Siraj, dalam penutupan Munas NU. Ada 5 poin rekomendasi yang dihasilkan, merupakan keputusan rapat pleno Munas Ulama NU, baik yang berkaitan dengan agama maupun organisasi. Poin pertama yang disebut dalam rekomendasi Munas Nahdlatul Ulama adalah penyebutan kafir untuk non-muslim. Said Agil mengatakan istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Karena itu yang ada adalah non-muslim, bukan kafir. Tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Ada 3 suku non-muslim, suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Ini harus kita jelaskan secara ilmiah. Ya nggak apa-apa, saya sering dikafirkan orang. Dari hasil rekomendasi Munas NU itu pun kini menimbulkan polemik di masyarakat. Pertanyaannya kemudian, jika sebutan kafir tercantum dalam Al-Quran, lantas benarkah kata kafir kemudian menyakiti bagi sebagian non-muslim di negeri ini? Tim TV One mengabarkan. Tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Ada 3 suku non-muslim, suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Ini harus kita jelaskan secara ilmiah. Ya nggak apa-apa, saya sering dikafirkan orang. Yang kedua, berdasarkan konstitusi, Indonesia bukan darul fatwa, bukan, tidak ada norma konstitusi kita yang namanya darul fatwa. Maka tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali Mahkamah Agung. Ketiga, oleh karena hanya institusi yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan undang-undangan yang sah yang boleh mengeluarkan fatwa, maka NU menegaskan tidak satupun lembaga yang berhak mengatasnamakan dirinya sebagai mufti memegang otoritas fatwa. Pemirsa, seperti yang sudah Anda saksikan dalam tayangan tadi, Munas Alim Ulama PBNU melahirkan beberapa rekomendasi, termasuk salah satunya adalah larangan untuk menyebut non-muslim sebagai kafir. Apa makna di balik keputusan ini? Adakah sebuah keputusan politis di balik rekomendasi ini pula? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Termasuk juga sudah hadir bersama saya di sini Wasekjen PBNU Bapak Kiai Haji Mas Duki Badlowi, yang masih kita nantikan kehadirannya sesaat lagi. Dan juga di ujung telepon sudah hadir Ustadz Wido Supraha
Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, nanti kita akan berbincang-bincang bersama juga. Sudah hadir bersama saya di sini Bapak Kiai Haji Mas Duki tentunya yang akan bercerita sebenarnya makna apa yang ada, yang hadir, dan juga bagaimana dasar dari keputusan rekomendasi pada Munas PBNU lalu. Langsung saja saya undang kehadirannya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Kiai. Baik, Pak Kiai, tadi kita sudah melihat dalam tayangan apa yang disampaikan pada saat Munas kemarin, termasuk rekomendasi larangan untuk menyebut kaum non-muslim ini sebagai kafir. Yang kita harus tahu dari awal adalah sebenarnya apa dasar lahirnya, apa alasan lahirnya rekomendasi ini, Pak Kiai. Ya, jadi mungkin agak sedikit saya deskripsikan ya. Pertama, ini berangkat dari satu pertanyaan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Jawa Timur. Jadi yang namanya Munas itu perkumpulan ulama membahas berbagai masalah. Baik. Nah, dalam konteks masalah ini Jawa Timur mempertanyakan kedudukan seorang non-muslim di Indonesia itu dihukumi apa? Karena begini, kan ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu adalah bahwa secara akidah Islamiyah, memang yang namanya kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tetapi kemudian derivasinya, turunannya di dalam kitab-kitab fikih itu orang kafir itu dibagi-bagi. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang ada di negara muslim yang mau tinggal di sana tapi sebagai warga negara kelas 2, bayar pajak dia. Lalu ada kafir yang namanya kafir musta'man. Kafir yang membuat perjanjian dengan negara-negara Islam untuk bagaimana untuk perjanjian aman gitu kan. Lalu kemudian juga ada kafir muahid. Kafir muahid itu adalah kafir ya sama, dia membuat perjanjian dengan orang-orang Islam di situ. Lalu yang terakhir itu adalah kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Jadi kafir ini banyak macam. Baik. Di dalam kitab fikih itu. Lantas kemudian kafir yang ada di Indonesia itu seperti apa? Betul. Itulah yang jadi pertanyaan gitu kan. Sehingga dengan demikian lalu dibahas. Pertama misalnya pembahasannya, Indonesia ini kan bukan negara Islam seperti yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih itu. Ya. Dalam kitab-kitab fikih memang dikatakan seperti itu. Sementara Indonesia itu adalah negara yang sudah kita bersama-sama berjanji untuk memajukan NKRI ini, baik tokoh-tokoh Islam ataupun tokoh-tokoh non-muslim semuanya ingin kita maju bersama. Sehingga dengan demikian maka pertanyaan dari Jawa Timur itu harus dijawab. Nah, jawabannya seperti apa? Ini ada hubungannya dengan konteks kenegaraan, konteks kemasyarakatan. Sehingga kata kafir, kalau itu kira-kira bisa menyinggung terhadap kawan kita, dan itu tidak bagus. Dan itu sudah banyak di media sosial. Bahkan kelompok-kelompok Islam yang keras, itu juga sudah ada yang begitu mudah mengkafirkan orang. Itu sudah ada macam seperti itu. Nah, sehingga dalam konteks kenegaraan itu dibahaslah persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting, itu tidak menghapus dan tidak mengotak-atik terhadap konsep akidah Islamiyah bahwa yang namanya kafir sebagaimana dalam Al-Quran, kafir sebagaimana di dalam ilmu hadis sahih, semuanya itu utuh dan kita mempercayai itu karena itu adalah konteks keimanan kita. Tapi dalam konteks kebangsaan ini kita bahas sehingga konteksnya ini adalah konteks kebangsaan. Baik. Kira-kira seperti itu duduk soalnya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu disalahpahami karena apa? Karena dari tahun 84 NU sudah membahas persoalan ini terkait dengan yang disebut dengan trilogi persaudaraan. Persaudaraan itu di Indonesia itu adalah persaudaraan sesama seiman. Saya muslim, siapa yang muslim itu adalah saudara seiman. Lalu ada saudara sebangsa. Nah, saudara sebangsa itu adalah saudara yang sama-sama non-muslim yang ingin membangun negara ini. Nah, ini adalah saudara muwatin namanya. Nah, ukhuwah muwatin atau persaudaraan sebangsa ini itu adalah derivasinya dibahas di dalam tadi yang konteksnya apa kafir dan non muslim itu. Gitu. Baik. Sebenarnya nggak ada masalah kalau ditanyakan sebenarnya. Tapi di media sosial saya kira memang banyak yang betul ini menjadi perbincangan, ada yang pro kontra, dan kontroversi begitu. Ada yang tidak suka dan kemudian karena tidak suka maka kemudian diselempangkan, diserongkan pemahamannya sehingga terjadi salah paham. Baik Pak Kiai,
Kita juga sudah bersama dengan Ustadz Wido yang sudah berada di Bogor. Ustadz Wido tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Pak Kiai, apa dasarnya, apa alasannya, berangkat dari apa sehingga kemudian dikeluarkan rekomendasi ini. Ustadz Wido tentu punya pandangan tersendiri, apalagi kalau tadi disebutkan bahwa rekomendasi ini lahir sebagai bentuk untuk menyikapi apa yang terjadi di masyarakat dalam konteks kebangsaan. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai Mas Duki Baidawi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa jaga beliau. Amin, amin, amin. Yang pertama, kalau dalam kacamata Islam, memang perlu dibedakan antara cara pandang muwatanah, bernegara, dengan cara pandang beragama. Persoalannya sekarang ini menjadi viral apa yang disampaikan oleh Munas PBNU, yang merupakan satu di antara 20 ormas Islam di Indonesia. Ya, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Umat Islam, ada Persatuan Islam, ada Ittihadiyah, dan seterusnya. Kemudian dicampur adukkan antara makna kafir dalam pengertian bernegara dan makna kafir dalam pengertian beragama. Tentu kita sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah, kalau istilahnya kita, negara yang dibangun di atas dasar kesepakatan. Kebetulan mayoritas umat di bangsa ini adalah mayoritasnya Muslim. Sehingga tentu saja cita rasa daripada produk-produk hukumnya pun kemungkinan besar ya diharapkan adalah yang menyerap aspirasi umat Islam. Maka sejauh perjalanan negara ini, saya kira Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum pernah mengalami diskursus di bidang frasa antara Muslim dengan kafir di ruang publik. Terbukti, saya kira sangat sedikit sekali kasus di mana umat Islam itu menyampaikan atau memanggil orang-orang di luar agama Islam dengan panggilan kafir. Karena istilah kafir ini adalah istilah terma agama. Khususnya ada dalam kitab suci yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat, 77.439 kata, 340740 huruf itu, terbagi dua, ada yang diturunkan di kota Makkah, ada yang diturunkan di kota Madinah. Diturunkan di kota Makkah misalkan surat orang-orang kafir, surat Al-Kafirun. Surat yang diturunkan di kota Madinah misalkan surat Al-Baqarah. Di sana misalkan disebutkan ada kalimat, misalkan ayat ke-6 sampai ke-7 itu bicara tentang tipologi manusia di ruang publik, yaitu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jelas di sana bahwa pada fase Madinah juga menggunakan kalimat kafir. Juga kemudian kalau kita lihat salah satu ayat lagi dalam Quran surat Al-Baqarah misalkan ayat 286. Ayat ini luar biasa. Ayat ini membicarakan tentang satu solidaritas atau toleransi umat Islam yang tidak pernah memaksakan Islam kepada umat Islam, kepada umat selain Islam. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sudah jelas antara yang benar dan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun 'alim. Yang menarik, ayat ini memadukan dua kondisi yang dua frasa yang bertolak belakang dalam satu kalimat, yaitu barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memegang tali buhul agama Allah yang kuat dan tidak pernah terlepas, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka semenjak itu Islam kokoh dalam pengertian kafir dalam kajian wilayah-wilayah akademis, baik di dalam pengajian, majelis ta'lim, khutbah Jumat dan seterusnya. Dan selama itu pula orang-orang non-muslim saya kira tidak akan pernah merasa sakit hati, karena makna kafir adalah makna kondisi seseorang yang tidak meyakini apa yang kita yakini. Sebagaimana orang-orang non-muslim pun akan menyebutkan secara hakikat bahwa kita adalah kafir. Artinya apa? Kita tertutupi dari apa yang dipercaya oleh mereka. Sehingga orang barat pun menggunakan terma kafir ini menjadi penutup buku, ya kan, cover gitu ya. Nah, maka dalam hal ini saya tidak melihat sisi urgenitas atau sisi kepentingan bahwa masalah ini diangkat di tingkat yang mulia seperti Bahtul Masail, karena ada masalah-masalah yang jauh lebih utama. Misalkan saja hari ini kita sedang dirundung dengan
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang naskah akademiknya itu syarat mengandung aliran daripada transnasional, ideologi transnasional yang terkait feminisme radikal dari Barat misalkan. Ini saya kira saya sangat berharap sebelumnya ini bisa dibahas di tingkat ormas. Nah, oleh karenanya, Mbak, dalam kacamata bernegara kita tidak pernah punya persoalan dengan istilah kafir ini. Nah, mungkin ini nanti jadi disalahpahami ketika masuk diviralkan di ruang publik, dicampurkan antara konsep bernegara dan konsep beragama. Demikian mungkin. Baik, Ustadz Wido, nanti kita akan minta tanggapannya Pak Kiai. Tadi sudah dijelaskan tidak ada urgensi sebetulnya untuk bisa membahas ini dalam Munas PBNU kemarin. Dan Ustadz Wido juga berkata sebenarnya selama ini tidak pernah ada masalah mengenai penyebutan kafir, non-muslim dalam konsep bernegara yang sudah dijalankan selama ini. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami akan segera kembali. Jadi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Baik pemirsa, rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBNU ini memang menuai beragam reaksi. Kita lihat ini merupakan tanggapan dari Babe Haikal Hasan tentunya yang dituliskan lewat media sosial. Ini kita bisa saksikan, nggak sekalian ganti surat Al-Kafirun dengan surat Al-Non-Muslim. By the way, kafir itu menutup diri dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menolak dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sendiri yang menyebut kata atau istilah itu. Alangkah hebat kini manusia mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Ampuni kami ya Rob. Itu adalah salah satu cuitan yang diunduh tentunya oleh Haikal Hasan. Selanjutnya kita juga masih ada komentar-komentar lainnya. Tengku Zulkarnain atau Ustadz Tengku Zulkarnain, kata kafir dihapus, kata pribumi dihapus, apa pribumi mau diubah jadi non-pribumi? Saya mau nanya kapan istilah non-Kristen, non-Buddha, non-bandit, non-koruptor, dan non-non yang lain akan diusulkan ke pemerintah juga. Kami menunggu biar tidak ada lagi yang tersakiti. Masih membahas mengenai kontroversi dari rekomendasi yang dikeluarkan hasil dari Munas PBNU tadi di mana larangan untuk menyebut kafir bagi kaum non-muslim. Kita masih juga tersambung dengan Ustadz Wido Supraha dari Komisi Ukhuwah MUI. Kemudian juga masih ada bersama saya yaitu Wasekjen PBNU Bapak Kiai Haji Masduki Badlowi. Pak Kiai, tadi sempat Ustadz Wido berkata mengenai tidak ada urgensinya untuk bisa membahas ini dalam Munas begitu. Karena selama ini mengenai kafir, non-muslim dan sebagainya tidak menjadi masalah kok di Indonesia. Ya soal urgensi seperti yang dikatakan Ustadz Wido saya kira berbeda dengan pandangan dan urgensi yang dianggap oleh Munas PBNU. Ulama-ulama menganggap itu urgen, menganggap itu penting. Karena apa? Karena sekarang saja misalnya kalau kita lihat faham-faham keagamaan kita sudah bercabang-cabang sedemikian rupa. Salah satu cabang itu sudah ada yang disebut dengan takfiri. Jadi cenderungnya mengkafirkan orang. Gitu. Di media sosial kita juga sudah saksikan itu. Sekarang itu dari 262 juta penduduk, itu ada 150 juta memakai internet. Dan 90% dari internet itu penggunanya itu adalah pakai smartphone. Baik. Dan orang-orang yang di bawah itu banyak sebagai objek, bukan subjek dari media sosial. Nah inilah sebenarnya kafir mengkafirkan itu sudah terjadi. Anda lihat ini banyak terjadi di media sosial? Di media sosial juga banyak terjadi. Hanya dalam tahun panas politik ini atau sudah lama? Enggak, Anda ini lihatnya? sudah lama. Ini nggak ada hubungannya dengan partai politik. Kalau nggak ada hubungannya dengan pilpres. Kalau kita menghubungkan dengan pilpres, ini merugikan sebenarnya buat petahana misalnya seperti itu. Ini nggak ada hubungannya. Ini adalah persoalan kewarganegaraan. Bahwa warga negara dalam konsepsi yang sekarang itu basisnya bukan agama. Baik. Karena kalau dulu itu warga negara itu basisnya agama, maka non-muslim menjadi kelas 2, yang namanya Islam itu menjadi warga utama. Makanya ada dhimmi dan macam-macam itu. Kalau sekarang itu yang namanya warga negara itu di mana dia dilahirkan dan di depan hukum semuanya sama, nggak ada mayoritas, nggak ada minoritas, dan di depan hukum sama.
equality before the law. Semuanya di depan hukum itu sama. Baik. Nah, disitulah sebenarnya maka konsepsi ini penting. Nah, lalu kemudian gimana kalau kita masih mendefinisi kafir dalam konteks seperti itu? Oke, dalam konteks agama kita nggak ada masalah. Makanya yang dikatakan oleh Pak Ahikal Hasan, yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain, dia salah paham. Dikira itu kita itu menghapus itu. Enggak. Baik. Konsep akidah Islam tetap sama, nggak ada masalah. Tapi ini dalam konteks bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berwarga negara, bagaimana non-Muslim itu yang selama ini dianggap sebagai saudara sebangsa. Ini sebenarnya implementasi dari persoalan ini sebenarnya. Baik, Ini baik. simple Baik. dan tidak ada sesuatu hal yang perlu dimasalahkan terlalu jauh karena duduk soalnya sudah jelas sebenarnya. Baik, Pak Kiai. Ustadz, kita sudah mendengarkan bersama itu tanggapan dari Pak Kiai bahwa memang cukup urgent untuk bisa diangkat dalam Munas ini dan sebenarnya ada banyak masalah juga kok mengenai hal ini terjadi terutama di media sosial, Ustadz. Baik, menurut hemat kami ada dua hal yang berbeda antara paham mengkafirkan dengan merubah frasa kafir menjadi non-Muslim. Karena kemudian paham mengkafirkan ini kan paham salah satunya khawarij misalkan. Misalkan mereka bilang la hukmu illa lillah dan seterusnya. Kita sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia sepakat menggunakan metode wasatiyah dalam hal ini. Sehingga kemudian dalam konteks memahami kata kafir, kita perangi berbagai pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafirkan umat Islam sendiri padahal. Yang dikafirkan itu biasanya umat Islam sendiri, bukan non-Muslim ya. Jadi umat Islam sendiri yang mereka anggap tidak sepaham, kemudian mereka mudah mengkafirkan. Kita perangi ini. Tapi kemudian kita juga harus tegakkan makna yang benar, yang kemudian ini juga jangan sampai dipahami berbeda oleh orang awam. Karena ini wilayah publik. Urgensinya luar biasa karena sekarang mendekati pemilu. Jadi suka tidak suka umat pasti akan menarik ke sana dan ke sini. Saya ingin katakan misalkan di Indonesia dalam bidang politik orang-orang non-Muslim punya sejauh ini ya selalu punya semangat punya posisi yang sama untuk dipilih ya. Meskipun umat Islam juga punya panduan untuk memilih ya. Umat Islam akan dipandu untuk memilih Muslim yang punya kapasitas dan seterusnya. Yang kedua juga saya ingin sempurnakan sedikit, mohon maaf Pak Kiai tadi terkait kalimat bahwa kafir zimmi adalah orang kelas 2, saya kira tidak juga. Karena kalau cara pandangnya bernegara bukan beragama, cara pandangnya bernegara, orang kafir zimmi yang membayar pajak, dia posisinya sama dengan orang Islam, sama-sama akan mendapatkan keadilan. Terbukti Imam Ali juga pernah kalah dalam masalah perebutan baju besi. Nah inilah keindahan Islam itu. Saya kira terakhir saya tutup ya Mbak ya. Iya. Nabi SAW katakan al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya kira ini menjadi prinsip kita untuk mari sama-sama kita ciptakan kedamaian untuk menuju Pilpres dan Pileg yang kondusif di 17 April. Dan tentu saja kita sebagai umat Islam harus memahami setiap keputusan yang dibuat oleh para ulama kita di setiap ormas Islam. Dan mari hentikan berbagai bentuk viral-viral yang kemudian jauh dari konteks sebenarnya mungkin yang diinginkan. Tetapi juga kita harus juga saling tausiah untuk mengingatkan dampak-dampak daripada keputusan-keputusan ini bagi umat. Karena terus terang kami misalkan di tengah masyarakat ini kerepotan untuk menjawab bagaimana sebenarnya dan seterusnya. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, terima kasih Ustadz Wido Supraha. Mungkin singkat saja untuk menutup perbincangan kita kali ini Pak Kiai. Ya, pertama saya kira saya ingin tegaskan bahwa ini secara dalam konsepsi keagamaan tidak ada masalah. Semuanya sama, yang namanya kafir, qul ya ayyuhal kafirun, semuanya tetap ada dan kita yakini semuanya seperti itu. Jadi ini adalah semata-mata ini adalah satu konsepsi kewarganegaraan dalam konteks negara bangsa. Itu satu. Yang kedua, yang tadi kalau soal kafir dhimmi mungkin kita bisa beda sudut pandang Ustadz Wido ya. Karena bagaimana ada antara orang muslim yang tidak bayar pajak, yang satu bayar pajak, itu bisa disamakan. Itu saya kira dalam konsepsi negara negara modern sekarang itu sudah tidak bisa diterapkan lagi. Jadi itu beda. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Kiai Haji Mas Duki tentunya. Dan pemirsa perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan edisi hari ini. Kami akan kembali ke hadapan Anda esok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Fiala pamit, selamat malam. Sampai jumpa.